Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Nuramin dengan NIM 24123188. Sini saya ingin review codingan dari materinya Pak Arif, yaitu dari video 10, 10, 11 sama 12. Oke, di sini yang ditambahkan itu apa aja? Yang pertama, kita membuat database dulu dari ini php-my-admin, pakai sum dulu, hidupin terus klik admin. Nah, di sini yang udah dibikin yaitu pertama ada pengumuman. Nah, di sini isinya ada tabel isinya ada ID pengumuman, judul pengumuman, isi pengumuman, tanggal pengumuman. Yang dipakai ID pengumuman ini adalah integer, panjangnya 11. Kemudian yang judul pengumuman di sini ada varchar dengan panjang 255, terus isinya itu teks ya, menggunakan teks. Kemudian tanggal pengumuman di sini menggunakan date. Kemudian kalau ingin menambahkan data itu tinggal klik insert aja. Ini kasih judul dulu misalnya Mikom banjir, kemudian banjir mulai surut. Oke, kalau udah tinggal ini biarin aja sih, biar ngikut sama tanggal yang sekarang. Kemudian klik go. Ini abaikan aja yang merah-merah. Terus kita ke browse. Nah, lihat. Nah, di bagian sini udah terisi ya. Kemudian ada data materi. Di sini tabelnya ID materi, ID kelas, judul materi, isi materi. Menggunakan tipe integer, panjang 11, integer 11, varchar 255, sama isinya teks. Oh, di sini ID-nya harus primary. Auto increment harus dihidupin. Kemudian untuk ngisinya juga gampang, tinggal di-insert aja di sini. ID kelas, ID kelasnya misalnya ini, yang nomor 2 ya. Nomor 2, judulnya Expert Learning Bahas Spanyol. Dia langsung go aja. Kalau udah gitu, dia akan muncul notif one row inserted. Artinya udah ditambahkan satu row. Nah, di sini. Oke, bentar. Ini kok 6. Bentar ya. Kita edit. Oh, value-nya di sini 5. Oke, terus go. Oke, kemudian di sini ada kelas. Isinya apa aja? Yang pertama ada ID kelas, kode kelas, nama mapel, nik guru, nama guru, tahun ajaran, dan semester. Jadi tetap menggunakan integer. Kemudian varchar, semuanya varchar. Yang 7 pakai enum. Terus diisi dengan ganjil, genap. Kemudian defaultnya itu ganjil. Sini udah pasti ID-nya primary, auto increment-nya harus hidupin. Kemudian di sini kalau mau nambah ID kelas, kode kelas, sama nama mapel itu tinggal di ini aja kalau mau di copy biar cepat. Terus sini sembarang aja, karena ini contoh aja. Di sini belajar bermain bola. Nik gurunya di sini 9 aja. Nama gurunya Harry Kane.
kemudian klik go. Oke, maka dia akan ditambahkan di sini ID kelasnya 3, terus kode kelasnya F6 HPJ, terus belajar bermain bola, nik guru sama nama guru. Oke, kemudian untuk menyambungkan database ini ke Android Studio, kita harus bikin PHP-nya dulu atau backend-nya dulu. Ini pakai koneksi PHP, terus database DB. Pertama di sini isi localhost, kemudian root. Root ini kayak username gitu, passwordnya kosongin aja. Terus nama database-nya di sini Android Amikum 3188. Dan di sini materi isinya kode, terus ini password agar tidak mudah dibuka. Jadi perlu password itu Amikum Oke atau kode Amikum Oke. Sini ngambilnya dari materi, terus left join kelas, on materi ID kelas ID kelas. Kemudian di sini pakai JSON ya, agar agar bisa tampil di Android Studio. Kemudian kalau udah dibuat database-nya atau backend-nya, sini kita coba dulu karena tadi udah di kode pakai Amikom oke jadi nggak bisa dibuka. Kalau mau lihatnya tinggal disalin aja. Ini salin, terus masuk ke talent API dulu. Oh bentar, kalau mau masuk ke talent API tester ini kita harus install yang namanya talent. Nah yang ini, terus tinggal unduh aja terus dipin. Karena udah disalin jadi ke bagian sini, terus tempel. Kemudian send. Oh iya, sebelum di send itu kita ganti ke form dulu. Terus di sini kode. Nah nih, ini kayak kodenya gitu atau passwordnya Amikumoke. Kemudian di send. Maka di sini akan muncul API-nya atau data dari database backend. Oh iya, di sini kan apa namanya? Biasanya di sini menggunakan localhost kan. Karena di sini udah menggunakan IP dari jaringan, maka kita perlu masuk ke command prompt, terus ketika aja di sini IP config. Nah, kemudian kalau pakai WiFi di sini yang bawah klik aja yang cari aja IP 4 address ini terus disalin. Oke. Kalau pakai LAN pakai yang IP 4 yang atas ini terus yang ini. Udah. Oh iya, di sini saya pakai JSON Viewer Pro karena di sini mudah atau tampilannya lebih bagus. Bisa diedit juga. Ini terus ini bisa mode cerah. Nah, mode terang. Terus kalau biar dia terbaca, kita harus pilih yang JSON content terus save change. Maka dia akan otomatis membaca file JSON-nya gitu. Oke, terus masuk ke bagian Android Studio-nya. Di sini masuk ke pengumuman. Nah, jadi kita perlu minta data dari kita perlu meminta data. Nah, untuk minta datanya itu kita perlu poly dulu. Gimana biar dapatnya? Jadi yang pertama kita itu harus cari dulu di sini volley viewer.
Bukan, bentar. Nah ya, nah nih. Volley overview ternyata. Terus klik yang di GitHub ini ya. Terus yang Kotlin ini disalin, Ctrl C, terus ke Android Studio, terus masuk ke bagian Gradle script ini, di bagian pojok kiri bawah, terus ke build Gradle KTS yang modul app, dan di bawahnya ditempel aja langsung. Kalau ditempel maka dia akan bisa memanggil yang namanya volley ini. Terus dia minta data menggunakan string request, terus requestnya menggunakan metode post. Nah, yang URL tadi kita salin terus masukin ke sini. Kemudian dia data arraynya pakai JSON object. Terus di sini for ini untuk perulangannya. Itu yang dimasukin itu judul pengumuman, tanggal pengumuman. Terus judul di add judulnya. Terus yang tanggal juga sama, panggil yang tanggal juga. Terus yang perulangan datanya ditaruh di bawah sini, di bawah kurung ini. Terus pakai minta titik add data, minta data. Kemudian di bagian Android manifestnya dulu. Oke. Agar agar muncul di apa namanya di sini, biar nggak putih gitu, biar nggak ngeblank, kita harus panggil dulu yang namanya uses permission, Android name, permission yang internet. Kemudian tambah juga yang ini Android use cleaner text traffic true. Maka dia akan muncul kalau kalau kita tambahkan kedua ini. Nah, yang ini. Terus yang di materi juga sama, dia pakai metode post, terus minta data pakai volley tadi, terus perulangan pakai for, judulnya, bentar, judulnya ngambil dari mana tadi, talent, materi, salin, masuk ke talentnya, kita tunggu loading dulu. Nah, tinggal salin, terus send. Nah, dia akan ngambil dari sini. Judul materi. Nah, yang ini. Judul, apa aja tadi? Judul, terus nama guru juga. Ya, ini, yang ini. Dia akan muncul di sini, di materi. Nah, oke, yang di database yang awal kita tamin itu dia udah muncul juga ya di sini. Expert Learning Bahasa Spanyol Robert Lewandowski. Terus yang di pengumuman juga sama tadi, Mikom Banjir. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam materi 10, 11, sama 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.